Oke, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar transformasi di subbab vektor. Ya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Donfri Kampai Sinaga dengan 3 digit terakhir 140. Saya dari PM 2024B. Nah, pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah definisi dari vektor. Nah, vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Vektor disimbolkan dalam anak panah seperti pada gambar di bawah ini, yang ini. Nah, jadi karena ini adalah ruas garis berarah, berarti ruas garis ini memiliki panjang dan arah. Nah, kalau kita lihat dari gambar vektor ini, maka A ini itu disebut sebagai titik pangkal atau titik tangkap. Dan B ini disebut dengan titik ujung atau terminus. Nah, biasanya vektor ini dinyatakan dengan A dengan garis ruas kecil di atas atau A kecil dengan ruas garis kecil di bawah atau A dengan bercetak tebal atau juga A AB dengan ruas garis di atasnya gitu ya. Dan untuk panjang karena ini berkaitan dengan panjang maka vektor ini dinyatakan dengan nilai mutlak A gitu ya. Eh, dan vektor ini memiliki 3 jenis ya. Yang pertama vektor negatif atau lawan. Nah, di mana vektor negatif atau lawan ini adalah vektor dengan besaran yang sama, tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Nah, kita bisa lihat ini contohnya, ya, ada vektor AB dan vektor min AB. Nah, ya, yang kedua ada vektor nol. Vektor nol adalah vektor dengan panjang nol dan tidak punya arah tertentu. Vektor nol dinyatakan dengan titik secara grafis. Seperti ini, ada gambarnya. Dan yang ketiga ada vektor ekuivalen. Nah, untuk vektor ekuivalen ini dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Seperti vektor AB itu sama dengan vektor CD, sama dengan vektor EF gitu ya. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan operasi eh, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor. Yang pertama saya akan menjelaskan penjumlahan vektor. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ada dua aturan dalam penjumlahan vektor. Yang pertama ada aturan segitiga. Nah, titik ujung vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Nah, di sini bayangkan kita berjalan dari ruas atau arah vektor U dan kita lanjutkan langsung mengikuti arah vektor V. Maka hasil penjumlahan U plus V itu adalah ini, garis lurus ini, gitu ya. Dan untuk aturan yang kedua adalah aturan jejar genjang. Nah, titik pangkal vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Nah, gini, misal kita kedua vektor U dan V itu berpangkal di titik yang sama ini titik yang ini. Nah, karena itu kita buat bayangan garis yang sejajar hingga membentuk jajar genjang ini, bayangannya ini dan ini. Lalu setelah itu kita tariklah diagonal dari jajar genjang tersebut ini. Kita tarik, maka eh, inilah panjang, maka hasilnya adalah diagonal dari titik pangkal tersebut ini, panjangnya ini. Oke. Nah, di penjumlahan vektor ini juga ada dua sifat. Yang pertama, sifat komutatif dan yang kedua, asosiatif. Nah, untuk komutatif itu ada semisal eh, vektor U ditambah V sama dengan V tambah U. Nah, di sini kalau kita lihat itu urutannya tidak masalah ya. U, U dulu baru V atau sebaliknya itu hasilnya tetap sama tuh. Dan untuk asosiatif, semisal U ditambah dalam dalam kurung V ditambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W gitu ya. Kalau kita menjumlahkan tiga vektor, kita bebas memilih mana yang mau digabungkan duluan. Oke, lanjut. Tadi kita sudah kita melihat penjelasan dari
jumlahan, sekarang kita lanjut ke pengurangan vektor. Nah, untuk pengurangan vektor, ini pada dasarnya adalah penjumlahan dengan arah yang berkebalikan gitu. Nah, jadi jika kita punya vektor V, maka vektor min V ini adalah vektor yang panjangnya itu sama persis, tetapi arahnya berputar 180 derajat. Nah, maka dari itu, rumus dari operasi ini adalah U min V itu sama dengan U plus min V gitu ya. Oke, kita lanjut ke perkalian vektor. Nah, untuk perkalian vektor itu dapat kita kalikan jika kita melihat aturan ini. Yang pertama, jika K ini lebih besar dari nol, berarti K ini kan positif kan. Hasil perkalian K dikali V adalah vektor yang memiliki arah yang sama dengan vektor V. Namun, panjangnya menjadi kali lipat dari panjang semula. Nah, yang kedua, jika K ini lebih kecil dari nol atau negatif, hasil perkalian K dikali V ini memiliki arah yang berlawanan dengan vektor V dan panjangnya menjadi K kali lipat dari panjang semula, gitu ya. Yang ketiga, jika K ini sama dengan nol, hasil perkalian K dikali V didefinisikan sebagai vektor nol. Nah, yang keempat, jika V itu sama dengan nol atau vektor nol, maka hasil K dikali V akan selalu nol untuk semua nilai skalar K. Gitu ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sifat vektor. Tadi kita membahas operasinya, sekarang masuk ke sifatnya. Dan di sifat ini kita akan apa kita akan membuktikan teorema-teorema yang ada ya. Yang pertama ada eh, definisi 1 di mana untuk pasangan bilangan real A, B, dan C, D berlaku aturan operasional berikut. Yang pertama, kesamaan vektor A, B sama dengan C, D. Itu jika dan hanya jika A itu sama dengan C dan B itu sama dengan D. Gitu ya. Yang kedua, penjumlahan vektor A, B ditambah C, D sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Nah, ini definisinya itu harus diingat ya, karena definisinya akan dipakai untuk nanti membuktikan teoremanya ya. Dan yang ketiga adalah perkalian skalar. K dikali A, B itu sama dengan KA dikali KB untuk setiap skalar K. Oke, kita masuk ke teorema pertama, yaitu jika U itu sama dengan vektor U sama dengan A, B, vektor V itu sama dengan C, D, dan vektor W sama dengan E, F adalah vektor yang berubah-ubah, maka ini ada eh, lima teorema, maka kita buktikan satu-satu. Yang pertama, U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. Nah, kita ketahui ya di awal tadi bahwa vektor U itu adalah A, B, vektor V itu adalah C, D, dan vektor W itu adalah E, F, dan K itu adalah skalar bilangan real. Nah, sehingga U ditambah V kita substitusikan nilai dari vektor U tadi. Jadi, A, B ditambah C, D itu sama dengan, menurut definisi tadi bahwa A, B ditambah C, D itu sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Nah, eh, A tambah C ini itu sama dengan C ditambah A. Ini berlaku dengan sifat tadi, sifat penjumlahan tadi, komutatif. Dan B ditambah D sama dengan D ditambah B gitu. Maka A ditambah C, B ditambah D itu sama dengan C ditambah A dan D ditambah D ditambah B sama dengan C, D ditambah A, B sama dengan, kita kembalikan, C, D itu adalah V, vektor V, dan A, B itu adalah vektor U. Maka terbukti bahwa U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. Ya. Sekarang kita masuk ke pembuktian teorema 1.1 bagian yang kedua, yaitu U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Nah, di sini eh, kita tahu ya tadi sebelumnya bahwa nilai U itu adalah A, B,
V adalah C, D plus dan W adalah E, F. Sehingga kita hanya perlu eh, apa, substitusikan nilainya ke dalam U tambah dalam kurung V ditambah W sama dengan A, B ditambah dalam kurung C, D ditambah E, F. Nah, kita langsung operasikan aja. Berarti A, B itu sama ditambah dengan yang dalam kurung menjadi C ditambah E, D ditambah F. Sehingga hasilnya A ditambah C ditambah E, B ditambah D ditambah F. Nah, kita gunakan sifat asosiatif bilangan real. Sehingga menjadi A ditambah dalam kurung C ditambah E, B ditambah dalam kurung D ditambah F sama dengan dalam kurung A ditambah C ditambah E, dalam kurung B ditambah D ditambah F. Nah, sama dengan A tambah C, B ditambah D ditambah E, F sama dengan U ditambah V ditambah W. Sehingga terbukti bahwa U ditambah di dalam kurung V tambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W gitu ya. Nah, sekarang yang bagian ketiga, sifat distributif skalar terhadap penjumlahan vektor. Nah, kita lihat di sini yang perlu kita buktikan adalah bahwa K dikali U ditambah V itu sama dengan KU plus KV. Nah, untuk itu kita substitusikan nilai dari U tadi, elemen-elemen U sama V-nya, sehingga menjadi K dikali A, B ditambah C, D sama dengan K dalam kurung A tambah C, B tambah D sama dengan K, A tambah C, K, B ditambah D. Dengan sifat distributif bilangan real, maka KA ditambah KC, KB ditambah KD itu sama dengan KA, KB ditambah KC, KD sama dengan K dalam kurung A, B ditambah K dalam kurung C, D itu sama dengan kita langsung ubah ke bentuk semula bahwa A, B itu adalah vektor U dan C, D itu adalah vektor V, maka KU ditambah KV. Nah, terbukti bahwa K dikali U tambah V itu sama dengan KU ditambah KV. Sifat yang keempat adalah sifat distributif vektor terhadap penjumlahan skalar. Nah, di mana yang perlu kita buktikan itu adalah K ditambah L dalam K ditambah L dikali U sama dengan KU ditambah LU. Nah, sehingga kita hanya perlu substitusikan nilai dari elemen U-nya. Di mana K ditambah L dikali A, B. Itu sama dengan K ditambah L kali A, K ditambah L kali B. Dengan sifat distribusi bilangan real, kita tahu bahwa KA plus LA, KB plus LB itu sama dengan KA, KB tambah LA, LB. Untuk sama dengan K dalam kurung A, B ditambah L, A, B sama dengan KU plus LU. Jadi terbukti bahwa K plus L kali U itu sama dengan KU plus LU. Sifat yang kelima adalah sifat asosiatif perkalian skalar. Nah, di mana K dalam kurung kali LU sama dengan dalam kurung KL dikali U. Jadi kita substitusikan aja nilai dari eh, elemen U-nya, di mana K itu dalam kurung L dikali A, B sama dengan K LA, LB sama dengan K LA dalam kurung LA, K dalam kurung LB. Nah, kita gunakan sifat asosiatif perkalian bilangan realnya. Sehingga KLA, K dalam kurung LA, K dalam kurung LB itu sama dengan KL dalam kurung KL kali A, dalam kurung KL kali B sama dengan dalam kurung KL dalam kurung A, B sama dengan KL kali U. Terbukti ya. Jadi terbukti bahwa K dalam kurung LU itu sama dengan
dalam kurung KL dikali U. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas definisi 1.1. Sekarang kita bahas juga definisi 1.2, di mana beberapa definisi ini berlaku seperti yang pertama, unsur dari 0,0 disebut vektor 0 dan dilambangkan dengan 0. Dan jika U A, B adalah vektor apapun, maka min U itu sama dengan min A, min B. Nah, jika U sama dengan A, B dan V sama dengan C, D adalah vektor yang berubah-ubah, maka U min V itu sama dengan U plus min V. Nah, di sini ada teorema 1.2. Dan teorema 1.2 ini ada 6 ya. Jadi kita akan buktikan satu per satu. Nah, untuk yang pertama, kita buktikan U plus 0 itu sama dengan U. Nah, kita tahu bahwa U tadi adalah A, B dan vektor 0 itu adalah 0,0. Jadi hanya perlu kita substitusikan aja. Jadi kita masukkan A, B ditambah eh, 0,0 sama dengan A tambah 0, B tambah 0. Kita tahu bahwa A tambah 0 itu 0, A, dan B tambah 0 itu B. Jadi kita kembalikan lagi bahwa hasilnya adalah A, B. Kita tahu bahwa A, B itu adalah vektor U. Jadi terbukti bahwa U ditambah 0 itu sama dengan U, gitu ya. Yang kedua, buktikan kalau U tambah min U itu sama dengan 0. Nah, kita tahu juga, kita langsung substitusikan aja ya, bahwa min U tadi di definisi tadi itu sama dengan min A, min B ya. Jadi kita tinggal substitusikan, berarti A, B ditambah min A, min B itu sama dengan A ditambah min A, B ditambah min B. Kita tahu baru A plus min A itu 0 dan B plus min B itu 0. Jadi terbukti bahwa vektor U ditambah eh, vektor min U sama dengan vektor 0 ya. Yang ketiga, kita buktikan bahwa satu kali U itu sama dengan U. Kita menggunakan operasi perkalian skalar ya, satu kali. Berarti kita ubah nilai U-nya jadi satu dikali A, B sama dengan satu A, satu B. Kita kalau tahu bahwa satu kali A itu A, satu kali B itu B. Sehingga terbukti bahwa satu kali U itu sama dengan elemen A, B di mana itu adalah U. Jadi satu kali U itu sama dengan U. Dan yang keempat, min satu dikali U sama dengan min U. Nah, min satu kita masukkan nilai dari vektor U-nya adalah A, B sama dengan min satu A, min satu B sama dengan min A kali min B. Karena min satu kali A adalah min A, min satu kali B adalah min B. Sehingga terbukti berdasarkan definisi 1.2 tadi, poin 2 min A, min B itu tadi dibuktikan sebagai min U. Sehingga terbukti bahwa min satu dikali U itu sama dengan min U. Nah, sifat yang kelima, teorema bagian yang kelima, teorema 1.2 bagian kelima, 0 dikali U itu sama dengan 0. Kita langsung substitusikan aja. Bahwa U-nya itu tadi kan A, B. Berarti 0 dikali A, B. Berarti sama dengan 0 dikali A, 0 dikali B. Itu sama dengan 0,0. Sama dengan 0. Ya kan karena kan 0 kali A, 0 kali B itu kan 0 hasilnya. Jadi eh, vektor dari F 0,0 itu kembali lagi jadi vektor 0. Jadi berdasarkan definisi 1.2 poin pertama tadi bahwa unsur 0,0 ini adalah vektor 0 ya. Jadi yang keenam adalah K kali 0 itu sama dengan 0. Eh, K kali 0 berarti vektor 0-nya kita masukkan bahwa vektor nolnya adalah 0,0 sama dengan K kali 0, K kali 0. Karena skalar apapun dikalikan dengan 0 menghasilkan 0, K kali 0 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0,0 sama dengan 0. Terbukti bahwa K kali 0 sama dengan 0. Oke. Kita masuk ke sifat
vektor di bagian yang ketiga. Pertama definisi 1,3 ya. Jika U sama dengan A, B menjadi vektor apapun, besarnya atau panjang dari U dinotasikan dengan panjang U didefinisikan oleh panjang U sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini ada 4 teorema ya. Eh, Kalau diberikan vektor U, V dengan U sama dengan A, B dan V sama dengan C, D dan suatu skalar K, maka yang pertama kita buktikan panjang U lebih besar sama dengan nol dan panjang U sama dengan nol, maka U adalah nol. Jadi bagian panjang U itu lebih besar dari nol karena A kuadrat lebih besar sama dengan nol dan B kuadrat lebih besar sama dengan nol untuk setiap bilangan real A dan B, maka jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat pasti non negatif. Nah, dia dari A kuadrat itu selalu positif dan B kuadrat itu selalu positif gitu ya. Akar kuadrat dari bilangan non negatif selalu bilangan positif. Ya. Bagian panjang U lebih sama dengan nol, U sama dengan nol. Jika panjang U itu sama dengan nol, maka akar A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan yang berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan nol. Dan kalau kita lihat bahwa satu-satunya cara agar jumlah dua kuadrat ini sama dengan nol adalah jika A sama dengan nol dan B sama dengan nol. Nah, kalau di angka yang lain pasti tidak bisa. Misal satu, saya bikin 1 pangkat 1 tambah 1 pangkat 2 itu sama kan 2 kan. Jadi nggak bisa. Dua juga sama nggak bisa menghasilkan nol. Jadi hasil kalau kita buat misal negatif negatif 1 pangkat 2 itu kan nanti hasilnya jadi positif. Jadi satu-satunya cara agar jumlahnya nol itu kita harus membuat A itu sama dengan nol dan B-nya itu sama dengan nol gitu. Maka U itu sama dengan 0,0 sama dengan vektor nol. Sangat terbukti ya. Itu yang kedua. Ikan bahwa panjang min U itu sama dengan panjang U. Oke, kita tahu bahwa U tadi A, B dan min U tadi min A, min B ya. Jadi untuk panjang U itu sama dengan akar min A kuadrat ditambah min B kuadrat. Kalau kita lihat ya, pang, bilangan min kalau dikuadratkan itu akan hasilnya itu akan selalu positif sehingga min A kuadrat, akar min A kuadrat ditambah min B kuadrat itu akan selalu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi terbukti bahwa panjang min U itu sama dengan panjang ya. Oke, dan yang terakhir teori ya dan yang oke dan yang terakhir enggak dan yang ketiga kita akan oke dan yang teorema ketiga maaf ya tadi eh, saya bilang terakhir, yang terakhir itu yang empat ya. Nah, sekarang yang ketiga, untuk teorema yang ketiga, kita perlu buktikan bahwa panjang KU sama dengan panjang K dikali panjang U. Ya, jadi operasi perkalian skalar memberikan KU itu tadi sama dengan KA dikali KB. Tadi ya, yang kita lihat tadi. Yang di definisi tadi. Jadi KU ini, panjang KU ini sama dengan akar KA kuadrat ditambah KB kuadrat. Sehingga sama dengan akar K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat. Nah, kita faktorkan K kuadrat keluar dari akar. Sehingga K kuadrat itu adalah K, K akar kuat K kuadrat dikali A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar K kuadrat dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena akar K kuadrat itu sama dengan panjang K,
Maka hasilnya adalah panjang K dikali panjang U. Terbukti bahwa panjang KU sama dengan panjang K dikali panjang U. Itu ya. Untuk yang terakhir, kita perlu buktikan bahwa panjang U ditambah V lebih kecil sama dengan panjang U ditambah panjang V. Ya, di sini adalah ketidaksamaan segitiga. Nah, diberikan tadi ya, U tadi A, B, V, C, D, sehingga U ditambah V itu sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Nah, kita kuadratkan sisi kiri, di mana U ditambah V itu panjang U ditambah V kuadrat itu sama dengan A ditambah C kuadrat ditambah B ditambah D kuadrat. Sehingga sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat ditambah 2 kali AC plus BD. Kita perhatikan AC ditambah BD ini adalah hasil kali titik U dan V atau dot produk U kali U dot U dot V. Nah, berdasarkan ketidaksamaan Cauchy bahwa U dot V ini itu lebih kecil sama dengan panjang U dikali panjang V. Nah, maka U tambah V kuadrat lebih kecil sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat tambah 2 panjang U tambah kali panjang V. Sisi kanan ini kita dapat sederhanakan menjadi eh, panjang U ditambah panjang V kuadrat karena itu sama aja hasilnya dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat ditambah 2 panjang U ditambah panjang V. Ini hanya disederhanakan aja gitu ya. Sehingga kita menarik akar kuadrat di kedua sisi, kita mendapatkan bahwa panjang U plus V sama lebih kecil sama dengan panjang U ditambah panjang V. Eh, Menarik akar kuadrat ini bisa kita bilang kayak kita menghilangkan pangkatnya gitu ya. Jadi sehingga terbukti ya bahwa panjang U plus V itu lebih kecil sama dengan panjang U ditambah panjang V. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.